untuk mendapatkan nilai seni yang cantik itu nggak cuma sekedar gambar-gambar biasa Iya, aja. betul. Iya, jadi karena pandangan orang kan dilihat dari luar aja, nggak dicoba gitu ya. Pasti coba kalau dia ngomong gitu, coba justru lah tuh. Pasti dia langsung, oh ternyata susah lah ya ngegambar ini, nggak gampang gitu. Apalagi belum yang ditentuin kayak dasar-dasarnya yang kan kalau ngegambar kita nggak usah ngegambar kan, pasti ada teori-teorinya gimana gitu kan. Halo teman-teman, kembali lagi di SDK, Suara di Kelas. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Adinda Rizka Dewi sebagai host di sini yang akan menemani kalian dari sekarang sampai akhir nanti. Sekarang kita udah ada tamu nih, kayaknya sih jurusan SMK Patapan ya. Kira-kira siapa ya namanya? Bisa kali Kak perkenalan dulu? Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Nur Intan, biasa dipanggil Intan. Saya alumni SMK 48 dari jurusan DKV, lulusan tahun 2025. Kesibukannya sekarang yaitu kuliah. Oh, kakaknya kuliah? Iya. Karena dulu SMK-nya DKV, kuliahnya kira-kira apa Kak? Agak melenceng dikit sih, tapi masih masuk ke DKV. Apa nih kuliahnya? Ngambilnya sih jurusan sistem informasi. Oh, sistem informasi, keren juga ya. Terus kalau selama di kuliahan itu kira-kira apa sih yang kakak dapetin? Baru awal-awal lah ya, jadi kayak belum banyak, terus juga baru ikut kegiatan kayak kalau di sini kan eskul ya, tapi kalau di kuliah itu namanya UKM, jadi unit kemahasiswa. Pokoknya UKM, jadi baru ikut satu UKM gitu, baru ngikut-ngikutin apa kayak kalau di sini ikutnya waktu itu nari gitu. Jadi ngelanjutin di kuliah juga. Berarti dulu pas SMK-nya tari, di kuliahnya tari juga? Oh, keren juga ya. Kira-kira kalau di DKV itu apa aja sih yang kepake di dunia perkuliahan? Apalagi kan masih satu aliran lah ya, informasi. Ya, jadi di DKV yang kuliah saya ambil, ini mah masih ada sangkut pautannya. Karena yang saya ambil ini kan jurusan sistem informasi ini tuh nge-coding itu kan di DKV pasti juga ada diajarin nanti kan, yang dimana ngebuat aplikasi buat web gitu. Nah, jadi di sistem informasi ini nanti kita belajar buat aplikasi yang dimana aplikasinya bisa berjalan gitu. Kalau di DKV waktu itu mungkin masih buat desainnya. Di sini kalau yang saya ambil itu buat desain juga buat ngejalanin aplikasinya. Oh, keren juga ya berarti. Kalau kayak bikin kayak gitu tuh susah nggak sih? Kalau dari pandangan aku yang SMK sih susah banget sih kayaknya. Awalnya sih ya emang susah, rada kayak bingung gitu kan, soalnya nge-coding kan banyak gitu kan. Terus ya udah karena kalau kita nggak paham bisa ungkapin aja gitu ke dosennya kan, jadi kayak bisa dijelasin ulang. Nah, jadi kalau misalnya udah paham ya oke, disuruh bikin, kalau belum paham ya bisa nanya lagi gitu. Jadi sekarang udah lumayan paham, udah bisa gitu. Berarti di sana dosennya membantu banget ya Kak? Iya, betul. Oke. Karena kita kan masih belum tahu nih hobi kakaknya apa, bisa kali kasih tahu hobinya apa? Hobiku, ya hobi saya itu nari, makanya saya ngelanjutin tarian. Terus ngegambar, tapi nggak terlalu ini banget, sering gitu kayak kalau lagi free time lah ya udah bikin gitu. Oh, bisa kali tunjukin nari di sini next time, next podcast. Kapan-kapan deh ya. Terus kalau semisal di kuliahan tuh apa aja sih keseruannya atau apa aja sih kesibukannya? Kesibukannya banyak sebenarnya, apalagi kalau ngikut-ngikut kegiatan gitu ya, kayak ikut kalau di sini kan OSIS gitu, kalau di kuliah namanya BEM gitu. Terus dia ada lagi himpunan mahasiswa gitu. Itu juga kayak hampir kayak OSIS tapi di bawah kayak ya bawahnya OSIS gitu. Ada lagi kayak BEM tuh di bawahnya himpunannya gitu. Berarti lumayan sibuk juga ya di sana ya? Lumayan lah. Kalau udah lagi sibuk-sibuk kayak gitu, kira-kira pelajaran apa sih yang bikin kayak pusing? Udah sibuk kesibukan BEM, udah sibuk pelajaran itu juga. Kira-kira apa sih pelajarannya? Itu pelajaran jurusannya sendiri. Karena kan jurusannya lumayan rumit gitu ya, kan nge-coding gitu. Jadi kayak
yang belum lagi nanti kalau kita salah codingan dikit dia error gitu. Itu bikin pusingnya sih. Yang saya dengar sih ya, katanya kakak dulu tuh angkatan yang dari multimedia terus ke DKV nih. Kira-kira apa aja sih perbedaan dari dua jurusan itu? Ya kan awal masuk sini emang ngambilnya multimedia karena sebelum nama DKV ini namanya multimedia. Jadi pas masuk sekolah memang namanya masih multimedia. Itu cuman baru ngejalanin berapa bulan doang. Habis itu langsung gantilah dengan nama DKV ini. Dan saya juga baru belajar di multimedia ini cuman basic-basicnya doang. Nah setelah itu udah, jadi baru belajar basic-basicnya doang, belum terlalu mendetail banget. Jadi saya tidak begitu bisa untuk memperbandingkan perbandingkan di mana di DKV sama multimedia ini. Tapi setahu saya hampir sama. Mungkin ada lebih DKV yang lebih meningkatannya lagi, lebih update gitu dari multimedia. Terus kalau semisal dulu kan kakak masuk ke sini pilihnya multimedia kan? Itu tuh kenapa kah? Kenapa pilih multimedia? Padahal di sini kan ada jurusan lain yang kayak AKL, PF, lain-lain gitu. Jujur ya, awalnya tuh sebenarnya nggak minat masuk ini ke jurusan DKV ini. Itu karena disuruh orang tua. Oh, disuruh orang tua? Iya, masuk jurusan ini karena disuruh orang tua. Jadi ya awal ngejalaninnya emang setengah berat lah ya gitu. Terus ya udah dengan jalannya waktu kayak ngerasa oh seru lah ya ternyata di jurusan DKV ini, kayak kita bisa memikirkan ide kita sendiri gitu kan, yang mau kita buat gitu. Terus jadi selama pelajaran ini udah dijalanin aja lah dengan nikmat gitu, karena udah terbiasa, udah terbiasa. Terus juga kalau kita nggak paham kan kita bisa nanya juga sama gurunya ya kan. Berarti yang awalnya dipaksa bisa jadi suka gitu ya. Terus kan dulu perpindahan tuh multimedia ke DKV tuh cukup singkat ya berarti ya? Multimedia cuma berapa lama? Sebulan atau 2 bulan gitu. Sebulan sampai 2 bulan? Satu semester belum sampai 1 semester. Itu tuh karena perubahan sesingkat itu kira-kira apa aja sih suka dukanya? Kayak tiba-tiba pelajarannya beda kah atau tiba-tiba lebih susah kah? Enggak sih ya, karena apa ya, dia kan hampir sama gitu ya. Jadi belum nemuin lah tuh suka duka di MM-nya gimana, di multimedia gimana. Karena emang belum terlalu ini banget gitu, belum terlalu mendetail banget pelajarannya. Mungkin suka dukanya pas udah ganti ini dengan nama DKV ini baru. Berarti pas udah ganti DKV udah ada dong suka dukanya? Udah lah. Boleh lah diceritain sedikit aja. Ya waktu itu pas sukanya nih ya, sukanya ya awal-awal kita kan dapat teman lah ya, teman baru gitu di sekolah sini. Terus situ kita jadi kenal sama guru-guru dengan kompeten di bidang masing-masing gitu ya kan. Terus juga di sini fasilitasnya sangat mendukung buat kegiatan belajar banyak di setiap jurusan ya kan. Salah satunya kayak yang saya ambil lah nih kayak DKV nih ya kan. Nah DKV itu kan fasilitasnya dia ada lab komputer, ada gedung DKV, ada kamera. Terus juga kita kadang kan juga kayak apa tuh suka praktek langsung ya kan kalau lagi belajar kan. Misalkan lagi belajar fotografi nih, pasti kita dikasih materinya, terus kita suruh praktekin kan ke lapangan kadang buat ngambil gambarnya gimana yang sesuai yang dipelajarin. Nah itu juga kegiatan sekolah ya, sering kan di kafe yang ngambil sering kan? Sering. Nah, gitu. Kalau sekarang kan ada Teva DKV yang isinya banyak banget mesin-mesin yang ya sebenarnya nggak terlalu susah, tapi kalau baru belajar pasti susah banget. Itu dulu tuh bikin mesin mock-up ya? Iya, itu dulu pas angkatan kakak udah ada atau belum? Udah mulai. Itu baru udah mulai ada. Jadi waktu itu juga diajarin bikin bikin desain, terus di mana desainnya ditempelin ke baju. Nah, itu diajarin tuh gimana cara pakai alatnya. Oh, berarti udah ya at least anak-anak DKV dari angkatan 2025 tuh udah bisa lah ya ngeluarin baju, launching mak. Itu juga bisa jadi salah satu pendapatan usaha dari kita gitu loh. Terus semenjak kakak dukanya? Oh iya, dukanya apa nih? Baru sukanya ya? Saya lupa. Dukanya waktu itu dimana
lagi ujian sertifikat kompetensi. Nah itu kan ada tuh nanti kan WSK. Yaitu dimana kan waktu itu dapat temanya tentang desain grafis. Desain grafis jadi dimana kita buat brief sendiri, buat logo sendiri, terus yang dibuat poster sama V3. Nah waktu itu buat brief sendiri, udah dibuat, terus udah di AC sama profesornya. Nah mikirin konsep logo V3 sama posternya ini. Nah mikirnya ini cukup lama banget nih. Padahal waktunya emang lama, tapi memikirnya kelamaan. Makan jadi waktu pas, banget. ya jadi pas deket deadline, kejar-kejaran lah tuh ngerjain itunya tuh, ngerjain logonya, ngerjain posternya, fitnya. Kejar-kejaran sampai begadang 2 hari. Wah Tuh, lama banget. karena ya itu dia terus kayak bikin gimana buat poster fit IG ini sama logo ini semenarik mungkin gitu kan, biar nggak kena banyak revisi gitu. Terus juga harus mikirin warna-warnanya yang perpaduan gitu, konsepnya gimana. Nah tapi alhamdulillahnya sih pas WSK pas dinilai sama profesor kena revisi dikit, dan hari itu juga dia langsung direvisi, langsung kompeten. Langsung selesai. Iya, Ah, keren juga. Itu tuh kira-kira semua temennya kakak begitu atau ada yang kayak aduh susah banget nih sampai nggak di ACC gitu? Ada gitu, sampai besoknya baru kan ada 2 hari kan WSK itu kan. Nah, jadi kayak karena mungkin waktunya udah habis hari ini ya karena revisiannya banyak gitu. Besoknya disuruh ini lagi, ikut lagi, terus laporan lagi sama profesor ya gitu. Oh, jadi lama juga ya. Itu Iya. 2 hari begadang minum kopi seberapa banyak kak? 1 aja udah cukup sih. 1 aja cukup berarti bisa 2 hari tuh? Ya Wah. satu-satu. 1 hari satu hari gitu. satu. Terus kalau semisal di sini tuh kira-kira apa yang bisa bikin pas lulus dari sini tuh kayak aduh jadi kangen 48. Dulu kan 48 tuh begini gitu. Nah, bikin kangennya gitu. Iya. Apa ya? Ya kangen lah main sama guru-guru ya gitu kan. Baik guru-guru di sini juga asik gitu kan, seru kayak misalnya diajak ngobrol-ngobrol gitu, kangen ketemu teman-teman juga, teman-teman di sini. Terus ya kangen suasana kelas yang dimana kalau lagi jam kos gitu ya kan, lagi main sama teman-teman gitu. Terus yang suka kayak nonton lah bareng di kelas gitu, suasana kelas yang seru-seru gitu, yang bikin kangen. Itu sih bikin kangen banget sampai kayak pengen balik lagi sih ya betul. ke SMK lagi. Cuma di kuliahan tuh bisa nggak sih kayak gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya, maksudnya gimana ya, jadi kayak kita kan kalau di kuliah itu kelasnya kayak udah ada jadwalnya masing-masing ya. Jadi misalkan ada jadwal mata kuliah pertama nih jam 10 sampai jam 12. Jadi ya udah masuk jam 10, kelas jam 12 nih. Langsung keluar udah, karena soalnya kadang itu kelas emang dipakai-pakai sama anak lain gitu. Jadi banyak gitu. Jadi ganti-gantian gitu ya? Jadi kita nggak bisa kayak kelar nih kelas nantai dulu enggak gitu, karena ntar ada kelas lah ada yang udah nungguin di luar buat masuk ke kelas itu gitu. Mungkin ada kalau mau nonton bareng mungkin lagi sebelum nunggu kelasku sebelum mulai nih kelasnya, terus kita bisa lah gitu udah duduk terus ngobrol atau gimana gitu baru. Ini kan kita udah ngomongin tentang kuliah nih, kayaknya enak nih kalau kita balik lagi ke SMK lagi. Boleh. Kayaknya tadi kan pas di kuliahan yang bikin burnout banget itu pelajaran jurusan kan. Nah, kalau di sini apa ya kira-kira? Di sini yang bikin burnout sama sih di Pelajaran kafe. jurusan juga? Iya. Gak ada Tapi gitu yang di lain? bagian materi tentang editing video. Oh. Nah, jadi itu yang dimana ngedit video, dikasih tugas nih ngedit video, tapi waktu deadline-nya terbatas banget nih, cuman berapa jam doang gitu. Jadi kayak langsung harus buru-buru nih ngerjain kelarinnya nih, ngeditnya gimana gitu kan, harus kayak mikirin konsepnya gimana nih videonya, terus harus mikirin videonya yang buat menarik mungkin gitu gimana gitu. Itu jadi kayak buru-buru banget. Buru banget, dikejar deadline. Iya. Berarti. Anak DKV dari dulu ternyata emang habitatnya udah dikejar deadline ya. Antara dikejar deadline atau ngerjainnya Revisi. mepet deadline. Atau dikejar revisian juga nih. Iya bener, berarti DKV sukanya dikejar-kejar ya Kak? Iya. Terus kalau semisal di sekolah ini tuh kayak dulu kakak cuma ngikut eskul tari atau sempat ngikut eskul-eskul yang lain juga? Ada waktu itu ikut eskul tari sama ikut eskul pick air, terus sama eskul yang agama apa itu?
Rohis. Oh ya, Rohis, ya. Banyak juga ya ternyata ikut eskulnya. Itu waktu awal-awal masuk sekolah, waktu kelas 10 ya. Waktu kelas 10, karena penasaran dicobain semua nih sama Iya. kakaknya nih. Berarti ikut eskulnya sebenarnya banyak, cuma karena waktunya makin kesini makin sibuk, jadi jarang hadir. jarang hadir. Iya. Jarang hadir, keluar sendiri atau dikeluarin nih? Ya udah kayak tiba-tiba udah jarang hadir, jadi kayak udah nggak ada waktu lagi, ya udah nggak hadir terus jadinya. Kayak izin mulu gitu. Terus jadinya yang lanjut cuma tari sampai ke selesai. Tari pun juga lama-lama izin itu. Karena emang udah mepet banget, karena kan kepepet sama PKL, sama ngerjain tugas-tugas, banyak ujian gitu kan. Ya udah daripada mikir-mikirin yang lain, fokus aja ke situ dulu gitu. Tapi dulu tuh di sini sempat ikut organisasi atau enggak sih? Sempat ikut Organisasi. Jadi OSIS atau MPK? OSIS. OSIS. Iya. Gimana nih serunya jadi OSIS? Awalnya sih ya cuma nyobain doang tau, bener. Terus semuanya kayak di sini penasaran ya berarti ya. kayak yaudah deh coba deh daftar gitu kan, karena baru pertama juga mau ikut gitu kan. Nggak tahu pas diseleksi diwawancara lolos gitu, rada kaget juga. Ya udahlah, oke, jalanin lah. Ya awal-awal capek ya, karena kegiatan-kegiatan gitu ya yang harus diurus gitu. Tapi ya karena ya udah, kalau setiap ada kegiatan udah kayak oke, biasalah gitu, rapat gitu. Jadi kayak udah kebiasaan, jadi udah nggak capek-capek lagi. Mungkin walaupun capek dikit. Tapi kalau jadi OSIS tuh kayak nanggung semuanya gitu nggak sih Kak? Kayak misal acara ada yang gagal atau acara ada yang nggak sesuai sama jadwal, jadi kayak dimarahin sama ini, dimarahin sama itu. Capek banget gak sih kalau kayak gitu? Iya, capek banget sih, karena kalau kita ngadain kegiatan kan pasti kita ada rundown kan, yang dimana udah disusun gitu ya. Yang ini sesuai waktunya, tapi kan kita kan nggak tahu ya, kadang kalau kegiatan suka emang nggak ngepas dari rundown itu kan, jadi kayak jam segini udah habis tapi masih berlanjut gitu. Ya udah akhirnya kayak buru-buru lah buat bilang kayak udah habis gitu waktunya. Jadi kayak emang selalu kalau kena eval tuh di waktu rundown itu selalu kayak beda-beda lah dari rundown jamnya. Cuma pas kakak jadi OSIS nih, ada nggak satu event atau beberapa event yang kayak gitu? Ada waktu itu, pernah event apa gitu, pokoknya emang telat dikit mulu gitu waktunya. Jadi ya udahlah, untungnya masih kesisa banyak waktu pas di akhir gitu. Jadi kayak udah buru-buruin lah, dicepetin gitu, dinaikin waktunya lagi. Itu kira-kira puter otaknya susah banget gak sih? Iya, harus briefing lagi lah, ngomong-ngomong lagi itu kayak ulang ya. Enggak rapat ulang. Jadi kayak misalnya lagi nih, ntar kan suka ada istirahat ya kan. Nah istirahat tuh udah omongin lah tuh kayak abis ini kegiatannya ini mulai segini gitu. Langsung lah buru-buru dimulai. Jadi makanya kalau mulai nih kegiatannya langsung mulai buru-buru gitu. Tapi biasanya udah capek kayak gitu tuh anak-anaknya pada bandel nggak sih Kak? Kayak disuruh turun susah banget gitu. Itu susahnya. Jadi ya kita harus capek kita harus ke atas gitu kan, buat ayo suruh turun gitu. Makanya kayak kadang lamanya di situ, buat nyuruh turunnya ya lama gitu. Jadi habis waktunya di situ. Jadi suka ngaretnya tuh karena nyuruh turunnya itu ya? Iya, itu kadang. Itu susah banget sih itu. Kalau misal pas jadi OSIS dulu, kayak sempet gak sih kelepasan emosi sama anak-anak yang begitu tuh? Sempet tuh karena kayak udah disuruh turun berkali-kali, sampai udah ganti orang segala juga belum turun gitu kan. Terus akhirnya kayak ya mau nggak mau kayak kebawa emosi dikit gitu. Habis itu kayak nggak enakan juga sih, langsung kayak kepikiran kayak ya Allah nggak enak banget ngomelin gitu. Tapi karena harus ngejar waktu gitu kan, ya udah capek dikejar waktu, ngurusin anak-anak bandel juga. Iya. Itu sih capek banget sih. Terus udah kayak gitu tuh pulangnya masih harus kena eval lagi karena waktunya ngaret. Itu udah bikin sedih banget. Cuma yang event-event begitu tuh cuma di beberapa event atau hampir semuanya kayak gitu? Beberapa doang. Ada kok event yang pas, mungkin pas tapi nggak terlalu pas banget gitu. Kira-kira event paling seru selama kakak jadi OSIS apa nih? Paling seru itu sih pas MPLS sama
prokor baru tuh waktu itu yang prokor angkatan saya. Dia bikin yang Betawi Pride, yang waktu itu disuruh tampilin nari, yang nari-nari Betawi gitu, yang di lapangan. Terus ada bazar itu, bazar tentang makanan Betawi gitu. Itu salah kan nggak terlalu tegang gitu ya, jadi kayak santai aja ya udah tampil-tampilan gitu, tapi dinilai juga sama juri gitu. Berarti itu tuh paling seru dan paling bikin santai lah ya, paling nyantai. Terus kalau semisal ada pesan buat OSIS yang sekarang, kira-kira apa nih yang kakak mau masukin buat sebagai event kayak, sekarang bikin event ini aja nih, kayaknya biar seru gitu. Buat yang OSIS sekarang, apa ya? Di sini udah ada pentas seni. Pentas seni. Pensi kayaknya belum ya? Kayaknya belum deh. Nah kalau bisa coba adain itu tuh, itu seru banget. Terus kita kayak ngundang anak band gitu, tapi lumayan berat sih buat ngejalaninnya. Cara-cara buat manggil bandnya gitu. Belum buat bayar band. Iya itu beratnya. Tapi itulah yang bikin anak-anak pasti suka kan, anak-anak sekolah kan, acara-acara pensi gitu kan. Cuman ya ribetnya di situ pasti ya, bagian kendalanya itu. Tapi kalau bisa coba, kalau emang bisa adain aja itu. Cuma sih kayaknya kalau yang di sini masih murni dari kreasi kita ya, dari band dari kita, tari dari anak tari, juga pentas-pentas yang lain. Itu menurut kakaknya tuh kayak gimana sih, kayak anak 48 tuh bener-bener ya udah nampilin muridnya aja gitu buat kreasinya. Yang anak musik ya, yang anak musik tampilin band-bandnya. Bagus lah, jadi dia berarti dia yang selama dipelajarin di eskul musiknya dipakai dong, apalagi ditontonin gitu ke depan-depan anak yang lain gitu. Jadi kayak, dia anak musik nih, dia main ini bisa gitu. Jadi kayak udah, kalau emang susah ngundang band luar, bisa lah kita punya band ini kan, band anak sekolah gitu ya. Lagi kan guru-guru juga ada yang band tahu. Iya. Itu kayak Pak Bambang, itu dia band tahu, main gitar ya. Waktu apa ya? Waktu pertama aku ngejalin event pertama hari guru. Itu hari di jam akhir guru-guru main bandnya, bukan anak sekolah tapi guru-guru. Itu tuh ada Pak Bambang, ada Pak siapa lagi ya? Banyak itu anak band. Guru-guru. Makanya ya, jadi turun-temurun lah ke anaknya ya. Bisa kali next event Pak Bambang main gitar lagi. Iyalah, suruh lah ya main lagi lah. Itu geng band, apa bandnya itu? Geng-geng bandnya Pak Bambang nanti turun lagi kali. Iya. Ya. Ini buat pertanyaan terakhir nih Kak. Kalau yang dari saya search sih, katanya ada beberapa anak-anak di Indonesia tuh kayak milih DKV atau MM tuh sebagai pelarian gitu Kak. Kayak saya nggak bisa matematika, saya nggak mau ketemu matematika, jadi saya milihnya DKV gitu, karena mereka menganggap DKV tuh mudah, ya udah cuma gambar-gambar aja gitu. Jadi sangkanya dapat nilai gampang gitu. Iya. Menurut kakak tuh gimana sih sama anak-anak yang pendapatnya seperti itu? Sebenarnya mungkin ya, kayaknya nggak semuanya yang ngambil jurusan DKV ini dia nggak suka sama matematika. Pasti ada banyak juga lah siswa yang mau ngambil DKV karena dia suka sama seni, dia mau ngelanjutin gitu mungkin. Terus dia juga suka matematika. Misalkan dia mau ngelanjutin seninya nih, mau misalkan ngelanjutin jadi desain grafis, mau jadi fotografer, mau jadi animator gitu kan. Nah, ya contohnya kayak saya deh alumni DKV gitu. Dimana kan saya udah mulai suka sama seni gitu. Tapi saya juga suka matematika, walaupun ya di matematika ada kayak agak stres dikit gitu ya, agak pusing dikit gitu. Tapi tetap aja suka sama matematika, karena kalau kita paham pasti kita enak dibawa materi pelajarannya itu, nggak bakal dibawa pusing gitu. Itu juga suka sama seni, kayak kalau lagi itu tadi, kalau lagi luang waktunya ya udah ngegambar gitu. Jadi perlu digarisbawahi nih ya, nggak semua anak di kafe itu nggak suka MTK gitu. Tapi itu kayak agak gimana gitu nggak sih Kak? Kayak mereka menganggap gambar tuh mudah, lebih mudah gitu dari MTK. Padahal untuk mendapatkan nilai seni yang cantik itu nggak cuma sekedar gambar-gambar biasa aja. Betul. Iya, jadi karena pandangan orang kan dilihat dari luar aja, nggak dicoba gitu ya.
pasti coba kalau dia ngomong gitu, coba disuruh lah tuh. Pasti dia langsung, oh ternyata susah lah ya ngegambar ini, nggak gampang gitu. Apalagi belum yang ditentuin kayak dasar-dasarnya. Jadi kan kalau ngegambar kita nggak usah ngegambar kan, pasti ada teori-teorinya gimana gitu kan. Itu pasti dia ngerasa. Bahkan garis aja ada maknanya ya. Iya Kak? betul. Yang kita buat tuh pasti ntar ditanya, apa ini maknanya yang kamu buat gambarnya, pasti gitu, nggak asal ngegambar gitu. Nah itu tuh kayak bikin kita tuh kayak agak sedih gitu ya Kak. Iya, oke kalau ada yang denger itu kayak, cobalah lu buat gitu kan, kayak kalau emang menurut lu gampang nih, gambar nih, nilainya bagus, bikin dapat nilai gampang, coba disuruh ngegambar lah. Gambarnya pasti juga abal-abalan kan. Kalau emang dia bisa ya mungkin bisa, tapi kan kalian ditanya maknanya dia agak kurang tahu kan. Paling gambarnya juga nggak jauh dari gunung sama sungai ya Kak. Iya betul, itu aja. Itu gambar dari SD sih. Iya. Nah udah waktunya pulang nih teman-teman, tapi cerita kita belum selesai. Kak Intan, ada pesan nggak sih untuk anak di kafe selanjutnya? Ada dong pesan-pesannya. Jadi harus semangat lagi belajarnya, jangan mudah menyerah. Apapun usaha yang kita buat tidak akan mengkhianati hasil. Harus lebih giat lagi belajarnya. Buang rasa malas-malasnya dari sekarang. Dan juga dari sekarang harus punya tujuan setelah lulus dari sini. Mau lanjut kemana nih? Mau kuliah atau mau kerja? Karena masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Apalagi kita lulusan dari salah satu sekolah SMK terfavorit di Jakarta dan se-Indonesia. Se-Indonesia ya Kak? Iya, di se-Indonesia tuh masuk tuh kita nih. Oh masuk. Nah pesan dari Kak Intan jangan sampai dilupain ya teman-teman. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Dadah!